Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali lagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Bapak. Baik, Pak Irawan. Oke Pak Ibu, saya juga berharap Bapak Ibu juga sehat dan siap selalu untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, sebelum memulai pelajaran alangkah lebih baiknya kita baca basmalah dulu ya. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang materi prosedur menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, saya akan menampilkan share materi ya Pak Ibu dalam bentuk ini. Ini saya buka. Bagaimana, apa sudah kelihatan? Sampun Bapak. Oke. Jadi materinya kali ini adalah tentang prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, coba Bapak Ibu yang kemarin sudah belajar tentang capaian pembelajaran, kira-kira masih ada yang ingat nggak? Apa yang telah Bapak Ibu pahami tentang istilah capaian pembelajaran? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Silakan. Saya coba jawab ya Pak. Oke, monggo. Kalau menurut saya CP atau capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran. Gitu loh Pak. Oh, bagus Bu Ajeng. Saya kira memang seperti itu kalau menggunakan bahasa sendiri. Walaupun memang ada istilah yang mungkin sangat mirip sekali dengan apa yang dikatakan Bu Ajeng dan maknanya memang sama betul. Oke. Nah, ada istilah yang juga sudah kita pelajari minggu lalu adalah tentang istilah alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Kemudian ini ada beberapa prinsip yang harus kita pegang ketika kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Ini adalah bahwa yang pertama intinya adalah pada saat kita merumuskan dan menyusun alur tujuan pembelajaran itu harus guru harus mampu dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran yang diperoleh itu bisa secara sistematis, konsisten, terarah dan terukur. Kemudian yang kedua adalah tentang bahwa pada saat menyusun alur tujuan pembelajaran itu harus menggunakan kata kerja yang operasional. Nah, kemudian saya teruskan berikutnya. Nah, apa langkah-langkah yang diperlukan ketika menyusun ATP ini? Ini ada 7 langkah yang saya kira Bapak Ibu juga sudah bisa membaca di sini. Intinya saja saya katakan yang pertama adalah melakukan analisis CP. Kemudian melakukan identifikasi kompetensi-kompetensi yang harus dicapai pada akhir fase. Kemudian melakukan analisis pada setiap elemen yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian menyusun tujuan-tujuan pembelajaran tadi itu secara linear sesuai sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada saat proses pembelajaran dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan ruang lingkup dan materi utama pada setiap tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh, menentukan jumlah jam pembelajaran yang diperlukan pada setiap satu tujuan pembelajaran. Itu saya kira secara ringkas ya langkah-langkahnya. Nah, untuk kegiatan sesi berikutnya, ini ada kegiatan dalam bentuk kolaborasi. Jadi nanti Bapak Ibu membentuk kelompok. Nah, kemudian misalnya ini ada 3 kelompok, kelompoknya Pak Mukhtar, kelompoknya Bu Ajeng dan kelompoknya Bu Pipit. Kemudian setiap kelompok nanti memilih satu capaian pembelajaran. Kemudian dari satu CP tadi kemudian dibuat menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian disusunlah menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau misalkan ini saya berikan apa ya Bapak Ibu, saya berikan
Yang nanti tinggal ngisi formatnya, tinggal ngisi saja. Misalkan mata pelajarannya informatika, fasenya apa yang dipilih, A, B, dan seterusnya sampai F itu. Kemudian pada fase yang dipilih nanti dicantumkan atau dikopikan capaian belajarannya apa. Kemudian profil P3 yang terkait dengan capaian belajaran tadi apa, nanti disebutkan di sini. Nah, kemudian baru dari capaian pembelajaran tadi, kemudian disusunlah tujuan-tujuan pembelajaran secara berurutan sesuai dengan urutan taksonomi Bloomnya ya. Jadi mulai dari awal hingga terakhir. Ini setiap tujuan pembelajaran, ini materinya apa dan waktu yang diperlukan berapa begitu. Itu saya kira tugas yang nanti bisa dilaksanakan secara berkelompok. Oh ya, barangkali sebagai kesimpulan barangkali ada yang perlu ditanyakan yang kaitannya dengan masalah materi ini Bapak Ibu. Silakan. Monggo Bu, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan mengakhiri sesi ini dengan masuk ke dalam kegiatan asinkronus berupa kegiatan kerja kelompok yang saya sampaikan tadi. Demikian Bapak Ibu, selamat bekerja dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irawan. Oke, sami-sami Pak. Untuk pelatihan kali ini, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, untuk mengawali kegiatan di hari ini, marilah kita berdoa. Semoga pertemuan kita ini nanti menjadi pertemuan yang barokah. Ya, silahkan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Alhamdulillah. Saya izin share screen ya Bapak Ibu untuk materi kali ini yang akan saya berikan. Silakan. Silakan Bu. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Oke. Materi yang akan saya sampaikan ini melanjutkan materi kemarin yang sudah saya berikan, yakni mengenai modul ajar. Oke. Modul ajar seperti apa sih modul ajar? Kemarin kita sudah membahas tentang konsep modul ajar dan komponen yang ada di modul ajar. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip penyusunan modul ajar dan prosedur penyusunan dari modul ajar. Yang pertama, prinsip penyusunan ada 5. Yang pertama mengenai karakteristik, kompetensi, dan minat dari peserta didik. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Kemudian yang ketiga, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik, berbeda-beda karakteristiknya. Kemudian bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal dari semua hal tersebut yang penting dan saling berhubungan. Selanjutnya, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung pada tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Kemudian, prinsip penyusunan modul ajar ini ada 4 kriteria yang harus ada di modul ajar. Yang pertama adalah esensial. Artinya esensial ini adalah pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian yang kedua, kriterianya harus menarik, bermakna, dan menantang. Artinya menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap di
usia peserta didik. Selanjutnya, kriteria yang ketiga adalah relevan dan kontekstual, artinya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Dan yang terakhir, kriteria keempat adalah berkesinambungan, artinya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Nah, untuk prosedur penyusunan modul ajar itu ada 6 yang penting, di mana bisa Bapak Ibu lihat prosedur penyusunan modul ajar. Pertama, kita adalah menganalisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik serta di satuan pendidikan tersebut. Setelah analisis dilakukan, yang selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil belajar Pancasila. Selanjutnya, yang ketiga adalah tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan di modul ajar. Ya. Selanjutnya adalah susun. Kita mulai menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang sudah tersedia. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan modul ajar yang sudah kita buat. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk modul ajar yang sudah kita buat tersebut. Nah, sebelum kita lanjut untuk tugas kelompok, dari materi yang sudah saya sampaikan ini, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin dari materi yang saya sampaikan? Monggo, silakan yang mau bertanya. Ini Bu Ajeng mau tanya ini Bu Ajeng. Iya, monggo Pak Mukhtar. Dari penjelasan tadi ya, itu mungkin saya belum paham itu mengenai ini Bu Ajeng. Salah satu prinsip dalam penyusunan modul ajar, apa yang Anda ketahui itu? Dan barangkali butuh, silakan dijelaskan. Itu aja Bu Ajeng. Oh, untuk kriteria ya? Penyusunan, prinsip penyusunan modul ajar, kriterianya kan ada 4 ini Pak. 4 ini harus dipenuhi dan harus ada di sebuah modul ajar. Yang pertama esensial, ya, artinya sesuai dengan pengalaman belajar dari peserta didik. Yang selanjutnya adalah harus menarik, bermakna, menantang. Artinya, ya modul ajar yang dibuat itu harus membuat peserta didik tertantang untuk mempelajari. Yang selanjutnya adalah relevan kontekstual sesuai dengan kondisi atau lingkungan peserta didik itu, tinggal di mana disesuaikan. Yang terakhir adalah berkesinambungan, jadi antara fase sebelumnya dan fase selanjutnya modul ajarnya itu saling berkesinambungan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk kalau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, kalau tidak saya lanjutkan untuk tugas yang nanti bisa Bapak Ibu kerjakan setelah sinkronus kita selesai, yaitu melalui asinkronus ya. Bapak Ibu, saya minta untuk sebutkan langkah-langkah dalam menyusun modul ajar dengan bahasa Bapak Ibu sendiri-sendiri, jadi menggunakan bahasa sendiri. Kemudian filenya ini bisa berbentuk Word ataupun slide atau bahkan PDF, silakan nanti diunggah di Google Drive yang sudah saya siapkan. Itu ya Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk tugas kelompok ini? Sudah mengerti Bu, sudah. Oke, saya tutup ya presentasi saya. Nah, karena ini waktunya juga sudah habis dari saya akhiri untuk presentasi dan materi yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini, Pak Irawan? Sehat-sehat selalu, Irawan. Alhamdulillah Pak, terima kasih baik.
Bu Pipit, gimana Bu Pipit? Alhamdulillah Pak. Tugas-tugas yang pertemuan kemarin ya, jangan lupa. Bu Ajeng gimana? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan yang ke-7 ini, yaitu kita lanjut pada materi yang hari ini, yaitu capaian pembelajaran ya. Oke, saya share dulu. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan monggo siapa yang mau membuka? Pak Irawan ya, monggo. Oke, terima kasih Pak. Mari Bapak Ibu, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa, memohon agar diberikan kelancaran sampai akhir kegiatan ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih Pak Irawan. Marilah kita mulai materi pada pertemuan kali ini. Saya share dulu untuk materinya. Sudah kelihatan Bapak Ibu Guru? Sudah. Sampun, Pak. Sampun. Nah ini untuk pada hari kali ini yaitu kita temanya yaitu manfaat capaian pembelajaran untuk sekolah penggerak. Oke, pada di LMS yang ada pada kegiatan sinkronus itu ada beberapa materi dan juga lain itu kita diskusikan ya. Pada kesempatan ini yaitu kita diskusikan pemanfaatan yang akan terjadi jika capaian pembelajaran dapat diterapkan di sekolah penggerak. Di sini akan kita bagi ya, kita bagi kelompoknya, kita bagi 3 kelompok. Kelompok A yaitu nanti diketuai oleh Pak Irawan. Gimana Pak Irawan ya, siap ya? Siap Pak, siap. Ya. Kelompok yang B, Bu Ajeng. Gimana Bu Ajeng? Siap diskusi ya? Siap Pak. Oke. Yang kelompok C, kelompoknya Bu Pipit. Gimana Bu Pipit? Halo Bu Pipit. Siap Pak. Siap. Oke. Oke, silakan. Waktunya 1 menit. Siap Pak. Ya, silakan. Oke. Dari hasil 3 kelompok ini kita simpulkan bahwa manfaat dari capaian pembelajaran di sekolah penggerak yang pertama yaitu terselenggaranya proses pembelajaran yang mengikuti kaidah merdeka belajar. Yang kedua yaitu diharapkan akan dihasilkan lulusan yang memiliki karakter yang sesuai dengan norma-norma Pancasila, selain juga memiliki kualitas akademik yang baik. Yang ketiga yaitu siswa lebih fokus pada perkembangan dirinya masing-masing, karena dalam satu kelas dimungkinkan siswa dalam 2 fase ataupun bahkan lebih. Yang keempat, terjadi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik sehingga tujuan dalam pendidikan yang memerdekakan akan terwujud. Yang kelima, untuk mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan. Dan yang terakhir, peserta didik kita mampu mengkaji berbagai strategi algoritma yang menghasilkan solusi, analisis, serta menentukan solusi yang efisien dan optimal. Oke, setuju ya? Semua kelompok kita simpel seperti ini. Sesi yang kedua, dari kita lihat pada di kegiatan sinkronus ya, temanya yaitu bagaimana sebuah perubahan dalam diri Bapak atau Ibu yang dari sekolah yang ingin dilakukan setelah materi tentang capaian pembelajaran. Oke, silakan didiskusikan pada kelompok kecil, silakan. Kami kasih waktu 1 menit.
Gimana, sudah selesai semuanya Bapak Ibu Guru? Sudah. Sudah. Kelompok B? Sudah Pak. Oke. Kelompok C? Sampun Pak. Ampun. Kita simpulkan dari hasil diskusi kelompok A, B, C bahwa sebuah perubahan dalam diri Bapak atau Ibu yang ingin dilakukan setelah materi tentang capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, munculnya paradigma bahwa setiap siswa berbeda dan memiliki keunikan tersendiri, sehingga memerlukan cara interaksi dan penanganan yang berbeda. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dulu melihat materi pokok atau KD terlebih dahulu, baru pembuatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Setelah masuk di sekolah penggerak, kita cari tema terlebih dahulu, baru dilanjut dengan mencari materinya yang memungkinkan berasal dari lintas mata pembelajaran. Dan yang ketiga, guru lebih leluasa dalam menyusun konten pembelajaran sesuai dengan kondisinya. Oke, itu yang bisa kita diskusikan, bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Barangkali monggo dari Bapak Ibu Guru yang belum jelas, silahkan untuk menanyakannya. Monggo. Mohon maaf Bapak, untuk saya ya. Ya, monggo. Bu Pipit ya. Ya. Materi yang Pak. Pada materi yang jenengan sampaikan pada pencapaian pembelajaran, di situ ada 5 fase. Pada fase apa kira-kira manfaat yang kita capai dalam pembelajaran informatika? Terima kasih, mohon jawabannya Bapak. Ya, terima kasih Bu Pipit ya. Ini ya. Jadi yang kami jelaskan tadi, saya ulangi bahwa ini Bu Pipit, bahwa peserta didik itu bisa atau mampu mengkaji berbagai strategi algoritma untuk kasus pada mata pelajaran informatika ini, yang menghasilkan solusi baik analisis serta bisa menentukan solusi efisiensi ataupun secara optimal. Itu Bu Pipit ya, bisa dipahami ya. Gimana Bu Pipit? Halo Bu Pipit? Pipitnya hilang Pak. Oh, kembali lagi sudah. Ya. Oke, mungkin itu yang karena waktu ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada peserta, dan tugas dari pertemuan kali ini dan juga pertemuan besok bisa dilihat di LMS kita pada kegiatan sinkronus ya Bapak Ibu Guru ya. Marilah kita tutup pada pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan, dan pada pertemuan berikutnya kita ketemu, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Semoga sore ini keadaan jenengan-jenengan Sudoyo ini tetap semangat mengikuti materi pada sore ini. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada sore ini adalah berkaitan tentang penilaian asesmen formatif dan sumatif. Sebelum masuk ke agenda sesi yang akan saya sampaikan, bisa kalian menebak gambar ini? Kira-kira ada yang bisa nggak? Iya Bu. Menjawab tebak gambar yang saya tampilkan. Itu pete dan. Ada yang bisa jawab? Ya Bu, saya Bu. Ya Pak, apa Pak kira-kira Pak? Itu pete dan sandal jepit itu Bu. Ya, itu jadi tebakan gambar menjadi rangkaian kata Bapak. Bisa nggak?
Sandal. Waduh, apa ya, Bu? Sandal menjadi Saya handal. coba. Oh, Saya handal. coba. Handal. Petenis handal. Oh, petenis. Oh, ya benar Bajang. Oke, ya benar. Nah, itu sekedar refleksi untuk penyemangat saja ya. Kita sekarang masuk ke agenda sesi. Agenda sesi yang akan saya sampaikan tentang konsep asesmen formatif dan sumatif, kemudian bentuk asesmen, kemudian umpan balik. Sebelum masuk ke konsep asesmen, kita sudah tahu atau kita harus tahu jenis asesmen. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang asesmen diagnostik untuk menilai karakter peserta didik, kita sekarang fokus ke asesmen formatif dan sumatif. Dan ini saya tampilkan ada jenis-jenis asesmennya. Untuk asesmennya ada 3, yaitu asesmen as learning, asesmen for learning, asesmen of learning. Di mana asesmen as learning ini adalah asesmen untuk merefleksi proses pembelajaran. Sedangkan asesmen for learning untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang terakhir, asesmen of learning, yaitu asesmen yang gunanya untuk mengevaluasi pada akhir proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk konsep asesmen formatif. Asesmen formatif yaitu membentuk pembelajaran peserta didik dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Kemudian peserta didik, asesmen formatif ini berfungsi untuk membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Setelah itu, bagi guru dan sekolah, asesmen ini berfungsi dari atas mengenai tantangan apa saja yang harus dihadapi murid dalam proses pembelajaran, sehingga adanya dukungan yang memadai yang dapat diberikan. Sedangkan untuk asesmen sumatif, di asesmen sumatif ini ada metode evaluasi yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir peserta didik daripada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini, atau yang disebut juga dengan sumatif, dapat digunakan untuk mengukur perkembangan peserta didik untuk memandu guru dan sekolah dalam merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Penekanan pada asesmen formatif. Di sini ada gambar, di mana gambar yang untuk kerucut yang pertama, asesmen sumatif yang biasa disebut dengan asesmen of learning, dan sedangkan asesmen formatif yaitu terdiri dari asesmen for and as learning. Pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya yaitu untuk mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Untuk bentuk asesmen formatif dan sumatif ada 2. Asesmen tidak tertulis dan asesmen tertulis, di mana asesmen tidak tertulis mencakup diskusi kelas, tes lisan, produk, drama, serta
kasih. Sedangkan untuk asesmen yang tertulis, contohnya refleksi, esai, poster, jurnal, dan tes tertulis. Kita masuk ke umpan baliknya. Umpan balik dari asesmen ini yaitu bagi guru memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Sedangkan bagi murid, membantu murid lebih untuk mengetahui kelebihan, kekurangan mereka sehingga dapat mengatur dan mereka berperan dalam proses pembelajaran mereka. Memberikan umpan balik juga kepada teman sejawat untuk memberikan peserta didik, untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dari satu sama lain seusia temannya. Selanjutnya, oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang asesmen formatif dan sumatif. Apa ada pertanyaan untuk materi hari ini? Ya Bu, saya Bu. Ya Bapak. Oke, saya mohon diulangi lagi Bu. Ada berapa macam bentuk asesmen itu Bu, dan sebutkan contohnya itu bagaimana. Itu Bu, terima kasih. Oke, ya. Oke, untuk Pak Irawan, bentuk asesmen formatif dan sumatif itu ada dua ya Pak. Bentuknya ada dua. Itu tidak tertulis. Di sini tidak tertulis, contohnya adalah diskusi kelas, tulisan, produk, drama, dan presentasi. Sedangkan untuk yang tertulis, di sini ada refleksi, esai, jurnal, dan tes tertulis. Bagaimana Bapak Irawan? Oke Bu, paham Bu, sudah. Terima kasih. Oke. Untuk kegiatan penutupnya, saya mau ngasih oleh-oleh. Ini bisa dikerjakan menjadi tugas kelompok. Kelompok saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok pertama, kelompok Bapak Iwan. Untuk kelompok kedua, Bapak Mukhtar. Dan kelompok ketiga, Ibu Ajeng. Ini saya kasih batas waktu ya. Saya kasih batas waktu 20 menit untuk mengerjakan soal yang sudah saya tampilkan. Soal pertama, apa saja kira-kira hal yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran di kelas. Untuk soal yang kedua, apa perbedaan formatif dan asesmen sumatif? Dengan demikian, untuk hari ini materi yang bisa saya sampaikan semoga memberi manfaat kepada kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.